Halo, kami dari kelompok 3 mau bahas tentang penerapan teori kreativitas dalam pembelajaran matematika biar teman-teman di rumah lebih seru belajar matematikanya. Nah, sebelum masuk pembahasan, mari kita simak tayangan berikut ini. Adik-adik tahu matematika? Tahu. Matematika tuh sulit atau mudah? Sulit. Apa alasannya matematika itu sulit? Susah banyak rumusnya. Susah banyak rumusnya. Suka. Menyenangkan dan seru. Enggak, susah. Soalnya bikin puyeng matematikanya. Ini saya nggak suka matematika karena matematika susah, bikin mama marah. Suka matematika atau enggak? Suka. Enggak. Terlalu suka. Enggak. Kenapa suka matematika? Saya suka matematika karena saya menyukai materi perhitungan dan juga karena saya masuk jurusan akuntansi, saya jadi menyukai matematika. Kenapa nggak suka? Saya nggak suka matematika karena susah menghafal rumusnya dan gurunya juga kurang jelas menjelaskan karena susah hafalin rumusnya. Karena pelajarannya kurang menarik dan kurang seru. Berdasarkan tayangan tersebut, ternyata masih banyak siswa yang tidak menyukai matematika karena pelajarannya membosankan, kesulitan dalam memahami materi, atau rumus yang terlalu banyak. Gimana ya cara supaya anak-anak menyukai matematika? Salah satu cara supaya anak-anak menyukai matematika yaitu dengan menerapkan teori kreativitas dalam pembelajaran matematika. Menurut Febrianto, kreativitas didefinisikan sebagai proses mental yang melibatkan munculnya ide, konsep, atau hubungan baru antara ide dan konsep yang sudah ada. Dari segi ilmiah, hasil berpikir kreatif kadang disebut sebagai berpikir divergen, yang biasanya dianggap memiliki originalitas dan keunggulan. Konsep kreativitas sehari-hari juga merupakan tindakan menghasilkan hal-hal baru. Dalam teori kreativitas, terdapat 3 metode yang dapat diterapkan dengan mudah dalam pembelajaran matematika. Apa aja sih 3 metode itu? Yuk, lihat. Metode pertama ada metode nyanyian. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Tiap turun 1 tangga dikali 10, tiap naik 1 tangga dibagi 10. Tiap turun 1 tangga dikali 10, tiap naik 1 tangga dibagi 10. Metode yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik mnemonik atau yang bisa disebut dengan jebakan keledai. Nah, teknik ini berfungsi untuk memudahkan mengingat sesuatu dengan menghubungkannya terhadap sesuatu hal yang mudah diingat. Contohnya, pada materi satuan panjang kita hanya perlu mengambil satu huruf depan dan mengubahnya atau merangkainya menjadi suatu kalimat. Contohnya, kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter kita ubah menjadi kalimat kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar-mandir. Metode terakhir adalah metode permainan matematika. Metode ini dapat diterapkan dengan menggunakan alat bantu berupa kertas origami. Untuk lebih memahami cara membuat dan memainkannya, mari kita simak tayangan berikut. Pertama, siapkan kertas origami, stiker bintang, dan pulpen. Selanjutnya, kita ambil kertas origami dan lipat menyilang dari ujung ke ujung kertas tersebut, serta lipat semua ujungnya ke dalam seperti pada video. Kemudian kita balik kertasnya dan lipat tegak lurus supaya lebih mudah saat membuka setiap bagiannya. Sebelum menulis perkalian pada bagian dalam, kita bisa menulis nama-nama gue di bagian luarnya terlebih dahulu untuk menarik perhatian anak-anak agar mau menebak sekaligus menghafal perkalian di dalam. Setelah itu, kita tulis perkalian beserta jawabannya pada bagian dalam dan tutupi jawabannya dengan stiker
bintang supaya tidak terlihat. Lalu lipat kembali dan tekuk setiap bagiannya sehingga berbentuk seperti ini. Akhirnya permainan perkaliannya sudah bisa dimainkan dan stiker di dalamnya bisa dijadikan sebagai hadiah bagi anak yang bisa menjawab perkaliannya dengan benar. Nah, segitu dulu ya dari kami kelompok 3. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman.